Seneng nih gue kalau kayak gini. Ada yang lagi seneng juga nggak? Baca berita-berita soal nikah di KUA. What's hype gen people? Back with yours truly, J-Boy. Jadi belakangan, tren menikah di kantor urusan agama atau KUA jadi thread di Twitter. Awalnya ada satu orang yang nge-tweet, kemudian disusul banyak juga yang cerita mereka nikah di KUA. Ya, jadi rame lah itu. Ya, menikah di KUA jadi kayak dijadikan pilihan anak muda Indonesia, terutama mulai pandemi COVID-19 kemarin. Karena lockdown, PSBB, PPKM, dan lain sebagainya, nggak bisa undang sana-sini. Jadinya itu, nikah di KUA aja, lebih private dan seperlunya. Ya, nikah di KUA diterima publik dengan baik rasanya emang mulai dari pandemi. Karena ya sebelum-sebelumnya, kalau ada yang nikah di KUA, pasti dipertanyakan, nggak punya duit ya lakinya, pelit amat sih, hamil duluan ya, dan deretan julid-julid tetangga lainnya. Lagian apa salahnya sih nikah di KUA? Nih ya, keuntungan nikah di KUA. Jadi nikah di KUA itu gratis. Syaratnya dilakukan di KUA dan saat jam kerja operasional, yaitu jam 8 sampai 16. Karena kalau misal di rumah atau di luar kantor KUA dan di luar jam kerja, ada biayanya sebesar Rp600.000. Masih soal biaya. Jadi kalau nikah di KUA, yang datang kan nggak sebanyak kalau ada resepsi gitu kan. Jadi secara biaya lo lebih hemat. Ini jelas, paling ya siapin air mineral atau nasi kotak. Kalau nikah di KUA, kamu nggak perlu repot-repot menyiapkan ini itu. Kalian jadi fokus dengan kesehatan dan kondisi dua calon pengantin, serta dokumen-dokumen penting. Nikah di KUA nggak akan secapek kalau nikah resepsi. Ya kan? Lo bakal punya waktu lebih akrab, ngobrol sama keluarga dan rekan, jadi lebih intim. Nah, yang mau nikah di KUA, sini-sini, ada syaratnya ya. Baca pelan-pelan. Udah, nah setelah lo lengkapin syarat nikah, lo bisa mulai step yang ini. Selesai deh, gampang kan? Nikah di KUA juga ternyata dilakukan oleh para pesohor kok. Kayak misal, Arman Maulana dan Dewi Gita nikah di KUA Geger Kalong pada 11 Januari 1994. Eros Chandra menikahi kekasihnya Sarah Diorita di KUA Sleman, Yogyakarta pada 24 September 2009. Ada juga Suhai Salim dan suami. Nah, kalau ini beauty influencer, selebgram, youtuber lah, yang kayaknya nggak mungkin deh nikah di KUA doang. Nyatanya keduanya menikah pada November 2018. Bahkan Suhai Salim mengenakan kaos dan outer warna hitam dan jeans. Udahlah, kita terima aja nikah di KUA. Toh tidak merugikan. Kayak ucapannya influencer Aap El Karimi tentang tren nikah di KUA. Jadi lagi rame tren nikah di KUA. Ini tren keren karena mendobrak banyak stereotip pernikahan ribet, mahal, dan melelahkan. Bagi gue, menormalkan hal ini sama aja dengan menawarkan solusi dari dua insan yang jatuh cinta untuk menuju halal tanpa memberatkan. Sebenarnya mau nikah di mana juga terserah sih. Itu kembali ke keputusan pengantin dan keluarga. Buat yang kepingin nikah di KUA karena bisa hemat dan gak repot, saran gue sih, lo harus meyakinkan keluarga. Cukup kok nikah di KUA. Bisa juga tambahin opini kalau uangnya bisa dipakai buat rumah atau hal lain yang lebih urgent. Karena fokusnya nikah ya bukan ajang pamer. Nggak usah maksain. Daripada nikah mewah-mewah, taunya besok-besok utang numpuk. Nikah di KUA dipermasalahin. Buffalo meeting, ya Buffalo meeting si baru tuh. Kalau kata anak sekarang sih co-living gitu ya kan. Malah dinormalin. Ya itu juga sebenarnya keputusan kalian sih. Ya udahlah, bagi gue sih sebaik-baiknya pernikahan ya yang wanitanya tidak memberatkan pria, prianya juga tidak menyulitkan wanita. Nah, again people, nikah di KUA itu normal kok. Yang gak normal itu kalau lu mau nikah udah ke KUA tapi gak ada pasangannya. Lu mending cetak banner aja, banner mock up ceweknya gitu. Terus kamu gimana nih? Tim nikah di KUA atau tim party? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Genpi.co. Terus download aplikasi Genpi.co yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store. Karena Genpi.co tahu kamu banget.
Yuk, nikah yuk, nikah yuk, nikah yuk. Uhuy.